Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Siska Marisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak Ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak Ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perdagangan antar daerah, antar pulau. Adapun tujuan pertemuan kita kali ini adalah kita ingin mengetahui pengertian dari perdagangan internasional, ruang lingkup dari perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan antar pulau. Baiklah anak ibu semua, kita masuk ke tujuan yang pertama, pengertian perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ruang lingkup perdagangan antar negara. A. Perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. D. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Aktivitas perdagangan antar negara atau internasional terbagi dua. 1. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri, yaitu permintaan dan penawaran. Kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Eksportir yang pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar akan mendapat keuntungan. Ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara, yaitu ketidakstabilan kondisi sosial politik ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang. Contohnya, mempermudah mengurus perizinan dan memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah, supaya dalam menentukan harga produk di pasar internasional. Ketiga, membuat perjanjian dagang internasional, yaitu membuat perjanjian perdagangan antar negara. Keempat, meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran, dagang, festival, olahraga, dan seni. Perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Perbedaan 1. Berdasarkan wilayah pasar, perdagangan antar pulau dalam wilayah suatu negara. Dalam wilayah satu negara. Perdagangan antar negara, wilayah satu negara ke negara lain. Mata uang. Perdagangan antar pulau menggunakan mata uang dalam negeri. Kalau di Indonesia menggunakan rupiah. Perdagangan antar negara menggunakan mata uang asing atau yang biasa disebut devisa. Dan mata uang internasional biasanya menggunakan dolar Amerika. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.